Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, kita akan bahas lagi hal-hal terbaru yang berkaitan dengan Mas Iyun dan Bunda Fauzana ya. Oke, untuk dari sisi Mas Iyun sudah merilis YouTube terbarunya ya. Ini kontennya di sebelah ini. Ini ada lagi salah satu kode dari fotografernya Mas Iyun ya. Oke, kita lihat dulu apa kodenya. Gimana nih? Nanya nek telo ora mukbang rendang. Itu ke goro-goro gitu. Iso-iso nih. Oke. Di sana fotografernya Mas Yun nyeletuk, kita akan makan apa hari ini, kata Mas Yun kalau nggak salah ya. Terus kata kameramennya mukbang rendang. Nah, kemudian Mas Yun nyetuk lagi jok gai goro-goro katanya. Ini terlihat ya bahwa orang-orang di sekitar Mas Yun sebenarnya tahu dan sangat tahu tentang hubungan mereka berdua ya, tentang hubungan Mas Yun dan Bunda Fauzana ya. Sebenarnya aku ada juga video yang A1 dari bibinya Bunda Fauzana ya, yang menyatakan Mas Yun dan Bunda Fauzana akan insya Allah akan menikah. Nah, itu masih kusimpan videonya, nanti kapan-kapan aja lah, atau 2 atau 3 hari lagi mungkin akan kubahas ya. Ini kita akan bahas hari ini sebenarnya hal yang cukup negatif sebenarnya, yaitu dalam tanda kutip ada kehebohan yang terjadi di lingkaran Fauzana ya, itu ya di barat ya. Itu terkait dengan masalah live terakhirnya Bunda Fauzana yang menyatakan 2M 3M. Kita lihat dulu lah dari TikTok Fauzana itu ada hal baru apa. Tunggu sebentar ya. Di TikTok Fauzana, ini TikTok Bunda Fauzana yang terbaru ya. Cuman di captionnya ini bacaannya ini, apa nih yang lagi rame. Ini masih sangkut menyangkut dengan live terakhirnya yang menyatakan tentang adat istiadat, yang menjelaskan tentang adat di Pariaman, ada lamaran di Pariaman. Terus beliau menyatakan di sana studi kasus 2M 3M ya. Nah, ini ada pihak-pihak yang tersinggung, akhirnya membuat semacam kehebohan ya. Nah, kehebohan itu terjadi 1 hari yang lalu. Itu sebenarnya yang terjadi itu ya, ini tak ceritakan dulu ya. Sebenarnya untuk kasus IF dan MM itu sebenarnya bukan masalah tentang uang jemputan. Batalnya nikah itu ternyata bukan karena uang jemputan atau tentang prosesi lamaran, itu ternyata bukan. Itu udah dinyatakan juga oleh Bada sama salah satu orang dekatnya MM, itu juga menyatakan. Terus dari keluarga Fauzana, ada salah satu temennya MM ini yang langsung bertanya ke bapaknya Fauzana, itu terkait batalnya itu bukan karena 3M 2M ini. Nah, cuman pihak MM ini tersindir gara-gara pernyataan Fauzana yang mengatakan 2M 3M. Nah, kuceritakan aja lah kronologinya. IF sama MM itu kan seperti yang diketahui banyak orang, itu menjalin hubungan kemudian bertunangan. Kemudian tiba-tiba 20 hari atau 15 hari sebelum
pernikahan digelar, resepsi digelar, itu kita dapat kabar itu pernikahan itu dibatalkan. Nah, kemudian salah satu keluarga IF itu menyatakan ke publik kenapa alasannya pada waktu itu disebutkan yang membatalkan itu adalah Kak Ji sendiri. Dalam hal ini Kak Ji sendiri karena urusan pribadi, karena ya kalau dari salah satu perwakilan IF menyatakan ya karena sudah tidak kuat dengan perlakuan dari MM, kabarnya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kasus ini kan udah berjalan dingin, kan udah nggak dibahas. Sebenarnya pihak IF pun, keluarga IF pun sebenarnya nggak ada bahas itu lagi. Kemudian tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang mengembuskan isu tentang uang lamaran 3M yang diminta oleh MM. Nah, kemudian dari pihak MM ini semacam terprovokasi sepertinya. Kemudian dibikinlah Viti, dan di ceramah-ceramahnya pun di depan umum juga mengatakan bukan 3M tapi 2M. Nah, gara-gara Viti ini Fauzana Live yang terakhir kali itu menyinggung juga tentang 2M, uang 2M 3M ini. Tapi amannya Fauzana adalah Fauzana tidak menyebutkan nama orang yang dimaksud. Oke. Saya pun di konten sebelumnya juga nggak menyebut nama orang yang dimaksud. Ya karena saya tahu itu adalah hal-hal yang informasi yang belum 100% ku dapatkan secara lengkap. Makanya aku masih sebut inisial aja, teman-teman. Ya, itu ya. Nah, kemudian setelah live Fauzana yang menyindir tentang 2M 3M itu, pihak MM ini bikin semacam inilah live komal kalau nggak salah di TikTok itu. Kemudian dia merasa tersindir, dia merasa tersinggung karena pihak Fauzana apa itu namanya, menanggapi serius hoax tentang 2M 3M itu. Nah, dari kemarin itu Bang Randy itu naik live, itu terjadi banyak tes. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke. Jadi tadi malam itu dari Bang Randy itu live itu apa itu namanya, menjelaskan semuanya kenapa pernikahan itu dibatalkan. Ya intinya bukan tentang masalah uang lamaran atau uang jampui yang sampai 2-3M itu ya. Ya intinya bukan tentang itu. Nah, tapi dari malam sebelumnya itu juga sudah banyak dari pihak MM ini yang apa itu namanya, sudah banyak dari pihak MM yang mendukung MM lah, yang menyatakan Fauzana memfitnah seorang ustadz, terus Fauzana numpang tenar dalam kasus gagalnya pernikahan itu. Nah, makanya dari hal tersebut, dari dukungan dari PAMM itu kemudian juga sepertinya menyulut emosi dari pihak Fauzana, yaitu yang diwakilkan oleh Randy itu akhirnya membuka komal. Tapi di awal-awal itu diawali dengan menyatakan bahwa pernikahan itu batal gara-gara adanya ketidakcocokan. Nah, jadi intinya seperti itu. Cuman hal yang sangat kusayangkan juga sih, di komal itu juga akhirnya terjadi juga saling hujat menghujat, saling hina menghina. Kata-katanya pakai bahasa Padang itu
aku sendiri nontonnya juga udah, waduh kok bisa jadi ruwet kayak gini, bisa jadi kok jadi tambah runyam gitu loh, gara-gara apa, gara-gara isu 23M ini. Jadi gini teman-teman, aku akan berusaha untuk tidak bias, walaupun aku mendukung Bunda Fauzana dan Mesiun. Aku akan berusaha menjelaskan apa itu namanya, kasus ini secara independen lah. Aku akan berusaha independen. Jadi kasusnya itu kan terjadi gara-gara, awalnya kan diawali karena batalnya pernikahan. Kemudian beberapa hari atau berselangnya waktu, atau 1 minggu atau 2 minggu, itu kan dari pihak keluarga Fauzana kan memang ya diam-diam aja, tidak, istilahnya tidak lagi membahas hal tersebut, karena sudah diwakilkan Randy kan sebelumnya untuk masalah batalnya pernikahan itu. Tapi kemudian nggak tahu ada netizen usil atau orang yang tidak suka dengan budaya Pariaman akhirnya menghembuskan isu 23M. Nah, sayangnya dari pihak MM itu juga apa itu namanya, juga membuat parodi tentang masalah 23M ini. Di kontennya disebutkan bahwa bukan 3M tapi 2M, tambah di apa itu namanya, tambah dibahas lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan batalnya pernikahan itu. Nah, kemudian dari pihak Fauzana itu akhirnya juga bikin pernyataan tentang masalah uang lamaran 23M itu. Nah, amannya Fauzana seperti yang aku bilang tadi, dia tidak menyebutkan nama siapapun. Jadi kalau misalnya, kalau ada pun yang mau dibawa secara hukum pun, itu juga nggak bakal kena apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada nama yang disebutkan di sana, teman-teman. Tidak ada nama orang yang disebutkan di sana. Cuman menjelaskan tentang, oh, adabnya kalau ketika lamaran itu seperti ini, seperti ini. Itu juga udah tak bahas di konten gue sebelumnya ya. Adabnya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, dijelaskan sama Fauzana ya. Cuman gara-gara pernyataan Fauzana itu, pihak MM itu tersinggung dan akhirnya serentak juga lah membuat apa ya, ada juga yang menyayangkan, ada juga yang orang yang pro MM itu akhirnya menyatakan Bunda Fauzana memfitnah MM dan segala macam. Ada juga yang bilang apa, Fauzana itu nembang tenar. Nah, jadi yang ingin ku nyatakan adalah, tolonglah kita itu saling menghargai. Dari pihak MM itu tolong, menurutku harusnya itu berusaha untuk diam aja ketika hal-hal yang berhubungan dengan batalnya pernikahan itu. Karena apa? Karena gini, aku bukan berarti membela keluarga Fauzana, enggak ya. Cuma untuk yang teman-teman ketahui, di Pariaman itu ketika ada yang nikah, mau ada resepsi besar-besaran, mau ada resepsi pernikahan, itu pihak perempuan yang akan ribet, yang akan ruwet, yang akan repot. Nah, sama dengan di Jawa Timur, menurutku hampir samalah dengan di Jawa Timur kan juga seperti itu, yang setauku, minimal ya di Pasuruan inilah. Jadi kalau di Pariaman itu teman-teman, kalau ada resepsi pernikahan antara laki-laki dan perempuan, itu adalah yang paling ribet, yang paling ruwet itu adalah pihak keluarga perempuan. Karena apa? Karena akadnya akan diadakan di rumah perempuan dan resepsinya juga diadakan di rumah perempuan. Bahkan di kampung Fauzana itu 2 hari 2 malam resepsinya. Nah, jadi orang berdua ini kan sebenarnya udah bertunangan dan 15 hari lagi mau menikah, tiba-tiba itu dibatalkan. Nah, apa saja keruwetan yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga perempuan, yaitu adalah mereka paling tidak sudah menyebarkan undangan kemana-mana. Karena setahuku paling nggak 1 bulan atau 25 hari sebelum menjelang akad resepsi pernikahan itu digelar, itu pihak perempuan itu
akan menyebarkan undangan ke seluruh keluarga besarnya dan ke seluruh kenalan-kenalannya, baik kenalan dekat maupun kenalan jauh itu ditemui semua. Karena apa? Ya karena seperti itu yang biasanya dilakukan. Jadi aku juga pun pernah merasakan karena adikku kan udah menikah semua. Jadi ketika ada resepsi pernikahan itu, kita akan menyebarkan undangan itu ke jauh. Misalnya ada saudara kita yang di luar kabupaten, ada yang di luar pulau, ada yang di luar apa, mungkin bahkan ada yang di luar negeri, itu sebisanya kita hubungin. Kalau yang di luar kabupaten itu biasanya langsung ditemui orangnya. Nah, kita bisa bayangkan betapa repotnya keluarga perempuan sudah menyebarkan undangan keluar keluar kabupaten, keluar pulau. Nah, tiba-tiba yang dari pihak laki-laki ini, dan tanda kutip kan menurut beberapa orang membuat ulah, yaitu katanya itu terlalu mengekang, akhirnya membuat pihak perempuan gak nyaman, akhirnya terpaksa membatalkan. Sebenarnya membatalkan itu aja udah membuat malu dari pihak perempuan sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, daripada terjadi pernikahan dan jadinya tambah nggak nyaman si pihak perempuan, akhirnya dibatalkan. Nah, jadi menurutku pihak MM itu harusnya melihat situasi juga lah, melihat bahwa pihak keluarga perempuan ini sedang bersedih. Kita tahu Kak Ji itu kan juga dibawa ke Bandung itu juga untuk di refreshing lagi ininya, psikisnya. Karena kata Fauzana sendiri di live-nya, kalau Kak Ji itu nggak dibawa refreshing keluar kota, dia itu akan di sudut rumah itu sering bermenung, sering melamun. Kayak ya mungkin kalau kata orang Jawa ya kayak mungkin semacam setengah linglung lah. Nah, makanya dari pihak Kak Ji sendiri sebenarnya, kalau dari pernyataan Fauzana itu sebenarnya masih belum bisa move on sebenarnya Kak, atas kegagalan nikahnya itu. Nah, cuman gara-gara pihak MM ini juga menanggapi isu hoax 3M 2M ini, membuat Fauzana juga menyindir tentang 2M 3M ini. Tapi untungnya Fauzana tidak menyebutkan nama pihak MM itu sendiri, tidak menyebutkan nama lengkap MM itu sendiri, tidak menyebut nama lah pada saat itu. Jadi dia aman juga. Jadi sebenarnya mungkin aja ya yang dimaksud Fauzana itu bukan pihak MM. Bisa jadi itu pengalaman pribadi Fauzana sendiri, cuman dari pihak MM itu akhirnya merasa tersinggung. Nah, tapi memang yang menanggapi isu 2M 3M itu ya dari pihak MM sendiri sebenarnya. Aku soalnya lihat sendiri itu sebelum Fauzana live itu, ya beliau semacam kayak memparodikan itu akhirnya jadi, menurut keluarga Fauzana ya, kayaknya itu orang ini kok sama sekali tidak berpengertian orang. Ini adikku masih sedih, adikku masih galau, masih belum move on atas gagalnya pernikahan. Tapi ini orangnya kok membahas hal-hal yang kayak beginian. Nah, itulah yang mungkin menurutku yang membuat pihak keluarga Fauzana mungkin agak kecewa ya. Ya karena kita tahu yang direpotkan itu ketika pernikahan itu mau digelar itu keluarga perempuan, teman-teman. Jadi pihak laki-laki itu sebenarnya nggak terlalu repot sebenarnya kalau di Pariaman itu. Yang akan berkelimpungan, yang akan berepot-repot, yang akan repot setengah mati itu adalah pihak perempuan. Minimal yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga Fauzana itu adalah safar ratusan kilo, puluhan kilo, bahkan ratusan kilo hanya untuk nyebar undangan. Tapi tiba-tiba itu batal. Itu
mungkin ya pastinya akan menyisakan kesedihan lah ya, ukir pastinya lah. Nah makanya aku harap ya pihak MM itu ya ini aja lah, jangan dibahas-bahas lagi masalah kayak ginian, udah diam-diam aja, kita semua damai-damai aja di belakang layar, nggak usah ditampilkan ke publik, udah damai aja di belakang layar, nggak usah dibahas lagi hal ini ke publik, nanti akan semakin runyam. Karena aku lihat orang-orang di Pariaman itu juga akhirnya membuli juga, ada adat Pariaman akhirnya kemana-mana. Itu salah satunya itu yang dulu pernah membuli Fauzana itu, Irma itu yang orang di luar Pariaman itu akhirnya ikut membuli, ikut-ikutan juga, akhirnya memperkeruh suasana. Nah, yang kulihat di live-nya tuh bahkan dia bilang adat kita ngaco, adat Pariaman ngaco. Nah itu udah jatuhnya udah apa, menghina adat istiadat orang lain gitu loh. Nah itulah yang harus dimengerti ya untuk semua orang ya. Jadi ketika Anda menemukan adat seseorang itu, kebiasaan, tradisi seseorang itu menurut Anda itu aneh, tolonglah dipelajari dulu bagaimana orang itu kemudian bisa berperilaku seperti itu. Karena kalau kita mempelajari budaya-budaya di dunia itu juga, Anda juga akan kaget gitu. Misalnya kayak budaya orang Indian asli. Itu ketika bapaknya salah, sang anak itu ya boleh mukul bapaknya ketika bapaknya salah. Nah, tapi kalau Anda nggak bisa melihat itu dari perspektif mereka, mungkin hanya akan menyisahkan hujatan aja gitu. Jadi kita melihat budaya seseorang itu ya harus dari kacamata budayanya sendiri. Kalau dari kacamata budaya luar, Anda melihat budaya orang luar dengan kacamata budaya Anda sendiri, ya itu nggak akan ketemu, hanya akan jatuh-jatuhnya menyisakan hujatan kalau berkomentar gitu. Ya itu aja ya, itu aja penjelasan saya untuk kekisruhan yang terjadi di antara MM dan IF ya. Semoga aja nih segera mereda ya, nggak dibahas-bahas lagi, karena aku pun juga sebagai orang Pariaman ya miris juga hal ini akhirnya jadi dibesar-besarkan. Ya kita berusaha untuk saling mengerti aja lah, untuk saling mengerti. Dari pihak MM harus saling mengerti perasaan yang sedang dialami IF sekarang tuh, posisinya masih belum bisa move on dari gagalnya pernikahan itu. Pihak IF itu masih belum bisa move on. Jadi pihak MM itu juga harus berendah hati lah untuk jangan disindir-sindir lagi tentang masalah uang lamaran atau gagalnya pernikahan. Saling pengertian aja lah ya, saling pengertian aja ya. Mungkin itu aja dulu dari saya untuk hari ini. Nanti saya minta saran juga ke depannya kita akan membahas apa, karena di Pariaman itu sebenarnya banyak hal-hal unik yang belum semuanya aku jelaskan ke teman-teman di luar Pariaman ya. Banyak hal-hal unik yang kalau aku ceritakan sekilas, kalau kalian nggak ngerti, paling kalian mungkin akan memandang itu sebagai hal yang negatif, padahal itu ada alasan dan musababnya. Banyak hal unik di Pariaman itu, banyak hal unik yang bahkan berbeda daripada Minang di luar Pariaman. Banyak hal unik. Nanti kalian request saja, kita akan bahas apa lagi. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.